Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala. Qala hafizahullah al-istidhan. Al-istidhan bermakna talabul idzin, permintaan izin. Sebagaimana al-istighfar bermakna talabul maghfirah. Al-istighfar talabul maghfirah, permintaan ampunan. Ya, maka al-istizan adalah talabul idzin, meminta izin. Meminta izin ini adalah perkara yang disyariatkan, bahkan diwajibkan ya, ketika seorang akan masuk ke dalam daerah ataupun tempat-tempat yang merupakan milik orang lain, ya, yang merupakan milik orang lain. Maka disyariatkan, bahkan diwajibkan bagi dia untuk meminta izin. Nah, dan syariat meminta izin ini, ya, syariat meminta izin ini diwajibkan ketika seorang akan mendatangi atau akan masuk ke tempat-tempat yang biasanya tempat itu tertutup untuk publik. Tertutup untuk publik. Yani tidak bisa didatangi seenaknya kapan saja, ya, oleh siapa saja, ya. Yani intinya itu tempat yang di dalamnya terdapat privasi orang lain. Semisal rumah, ya, dengan semua macam bentuknya, atau kalau misalnya apartemen ataukah kamar, ya, ataukah kamar yakni di dalam rumah, ya, di dalam rumah pun pada waktu-waktu tertentu dianjurkan, disyariatkan untuk minta izin, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bagi orang-orang yang ingin masuk ke kamar, ya, ke kamar orang tuanya disyariatkan untuk minta izin, ya, disyariatkan untuk minta izin terkhusus pada dua waktu aurah, yaitu setelah sholat zuhur dan setelah sholat al-isya. Iya. Taib. Demikian pula tempat-tempat yang memang tertutup untuk publik pada dasarnya. Sifatnya kantor, misalnya kantor, ya, orang masuk nggak bisa langsung ya, dari resepsionis misalnya nggak bisa langsung masuk dalam setelahnya, ya, kecuali itu memang tempat-tempat yang diizinkan publik di situ. Ya, adapun untuk melangkah ke tempat ke lantai kedua misalnya, kalau tanpa izin atau itu tidak bisa diakses oleh publik pada dasarnya, maka dia harus minta izin kepada siapa yang berwenang di situ atau yang ditugasi untuk memberikan izin. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwasanya untuk tempat-tempat yang biasanya atau memang dibuka untuk publik, maka tidak disyariatkan minta izin di situ. Mengucapkan salam, iya, mengucapkan salam itu di mana saja, kan begitu. Setiap kali berjumpa mengucapkan salam. Ya, maka ini dua hal yang berbeda antara mengucapkan salam dengan izin. Mengucapkan salam itu perkara yang sunnah, sementara meminta izin ketika ingin masuk ke daerah orang lain, ke tempat orang lain, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah, maka untuk tempat-tempat publik, ya, tempat-tempat publik, misalnya supermarket, misalnya, ya, atau swalayan, ataukah misalnya kantor-kantor kelurahan, atau kantor-kantor pengurusan publik yang publik memang boleh masuk ke situ tanpa memang diperuntukkan untuk mereka, maka tidak disyariatkan minta izin di situ. Mau masuk ke supermarket misalnya minta izin masuk, nggak perlu. Kalau salam, iya, artinya salam disunnahkan di mana saja ketika berjumpa dengan sesama muslim, di mana saja. Adapun izin maka dikhususkan untuk tempat-tempat yang sifatnya privasi bagi orang lain. Ya, dikhususkan bagi pada tempat-tempat yang merupakan privasi bagi orang lain. Kemudian di sini penulis hafizahullahu taala membawakan dua dalil.
Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila listi'dzanu min ajlil basar. Sesungguhnya syariat minta izin, ya, itu disyariatkan itu gara-gara pandangan. Gara-gara pandangan. Yakni kalau seorang datang ke tempat-tempat yang merupakan privasi orang lain, kemudian tidak minta izin dan langsung tidak minta izin, ya, langsung masuk misalnya, maka dikhawatirkan dia akan melihat hal-hal yang tidak boleh dia lihat atau hal-hal yang dia tidak layak untuk lihat. Karena itulah disebutkan dari sebagian sahabat, ya, ketika Nabi SAW mengatakan dianjurkan, tetap disyariatkan minta izin, ya, ketika akan masuk ke rumah orang tua atau ke kamar orang tua, ya, maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah harus minta izin ke orang tua sendiri, ke ibu sendiri kalau ingin masuk ke kamarnya? Maka kata Nabi SAW, apakah kamu mau melihat ibumu dalam keadaan tidak berpakaian? Ya, katanya tidak, wahai Rasulullah. Yani itu pertanyaan beliau sudah mengandung jawaban. Yani karena alasan pandangan itulah disyariatkan minta izin. Nanti kamu memandang hal-hal yang tidak kamu inginkan, ya, kamu menyesali hal tersebut, orang yang dilihat juga lebih menyesal lagi, ya, lebih menyesal lagi. Jelas ya? Maka kata Nabi SAW bahwa minta izin itu disyariatkan min ajlil basar. Kata Syekh Hafizahullah taala di bawah di footnote-nya, ai innama syuri'al isti'dzanu li alla yaqa'ul basaru ila dakhilil bait fa fihi an-nahyu 'anil nadhari ila dakhilil buyut. Yakni agar minta izin disyariatkan agar pandangan itu tidak tertuju ke dalam rumah orang lain. Ya, maka di sini terdapat larangan untuk memandang atau melihat ke rumah orang lain. Maka termasuk hal-hal yang mungkar di zaman ini adalah ketika seorang berkendara naik motor misalnya di jalanan atau di gang, di jalan setapak, sambil nengok kanan kiri melihat ke dalam rumah orang lain, ya. Terlepas dari pintu rumahnya terbuka atau tidak, itu masalah lain. Itu masalah lain. Yang jelas tidak diperkenankan seorang itu nengok ke dalam rumah orang lain tanpa izin, sebagaimana nanti akan atau disebutkan dalam riwayat dari sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ada seorang lelaki yang pernah menengok ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pernah menengok ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka beliau alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan seandainya saya mengetahui kamu melihat ke dalam rumahku, aku akan tusuk matamu dengan sisir besi ini. Ya, aku akan menusuk matamu dengan sisir besi ini. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya syariat azan itu disyariatkan izin karena apa? Karena memang pandangan. Bahkan para ulama menyatakan bahwa orang yang, ya, seperti tadi misalnya kasusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya beliau menusuk mata orang tersebut, maka tidak ada dhaman dan tidak ada had, ya, tidak ada ganti rugi dan tidak ada juga hukum pidana, ya, tidak ada juga hukum pidana. Kenapa? Karena dia melanggar privasi orang lain, sehingga orang lain tersebut ketika berbuat menusuk matanya, ya, menusuk matanya sampai misalnya buta dia dan semacamnya, maka tidak ada doman, tidak ada ganti rugi, ya, dan juga tidak ada hukum had, tidak bisa dikisos. Kenapa? Karena yang punya rumah berhak untuk melakukannya, ya, berhak untuk melakukannya. Taib, karena itulah diantara adab-adab izin, ya, diantara adab-adab izin adalah dianjurkan bagi orang yang minta izin untuk tidak menghadap langsung ke pintu, ya, tidak berhadap-hadapan dengan pintu, melainkan dia menyamping. Apakah menyamping, ya, kalau pintunya di sebelah sini misalnya, maka dia menyamping dengan menyamping dengan sisi tubuh bagian kiri yang rapat ke pintu atau yang mengarah ke pintu, ya, agar ketika dia minta izin dan dibukakan pintu oleh yang punya rumah, ya, dia tidak langsung melihat ke dalam, melainkan dia melihat ke samping. Ya, maka ini diantara adab yang penting untuk diperhatikan ketika seorang minta izin. Ya, ketika dia minta izin hendaknya, ya, dia berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu, yakni apakah bagian kanan tubuhnya atau bagian kiri tubuhnya, ya, tergantung posisi engsel pintunya di mana. Ya, maka dia menghadap ke samping dan tidak langsung menghadap ke arah pintu, sehingga kalau pintunya dibuka, ya, dia dikhawatirkan nanti akan melihat hal-hal yang tidak diinginkan.
Baik. Kemudian dikatakan di sini pada hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzal lahu falyarji'." Kalau seorang minta izin kepada ke rumah orang lain, salasan, dia minta izin sebanyak 3 kali, falam yu'dzan lahu, lantas tidak diizinkan, falyarji', maka hendaknya dia pulang. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 28, "Wa idza qila lakum murji'u farji'u." Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. 6. Hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang kedua. Yang pertama, bahwa syariat minta izin maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Ya. Yakni satu tamu, bukan misalnya bertiga, satu orang masing-masing 3 kali, jadi 9 kali. Enggak. Yakni sendirian ataupun rombongan, maka maksimal minta izin itu 3 kali. Maksimal minta izin itu 3 kali. 6. Ini yang pertama. Kapan dia diizinkan, ya, atau kapan sampai 3 kali kemudian dia tidak diizinkan, maka dikatakan di sini falam yu'dzan lahu, kalau dia tidak diizinkan maka dia pulang. Jangan dia nongkrong di situ tungguin. Ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala ketika bertamu kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Setelah beliau minta izin 3 kali, tidak ada jawaban dari Umar Ibn Khattab, beliau pulang. Maka ketika sudah beranjak pergi, Umar baru keluar, kemudian memanggil kembali. "Mengapa pulang?" Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, yakni minta izin itu hanya 3 kali." Maka beliau pun menanyakan, "Siapa yang mendengarkan hadis ini bersama engkau, bersama dengan kamu? Ada yang lain dengar enggak?" Maka Abu Musa Al-Asy'ari membawa Umar bin Khattab kepada kumpulan sahabat, kemudian menanyakan, "Siapa di antara kalian yang mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka ada beberapa orang sahabat yang berdiri, ya, dan membenarkan. Baik. Maka minta izin itu 3 kali. Bagaimana caranya minta izin? Minta izin itu berbeda dengan salam, ya. Berbeda dengan salam. Salam itu tersendiri. Assalamualaikum, ya. Dan seterusnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan assalam, ya. 6. Adapun minta izin adalah dia mengucapkan, ya. 6. Dia minta izin, kalau kita bahasa Indonesia permisi, ya. 6. Atau ada orang di rumah dan semacamnya. Ya, ini kalimat-kalimat yang di urfnya kita itu sudah bermakna apa? Bermakna minta izin. Ya, maka tentunya dalam lafaz minta izinnya, ya, ini dikembalikan kepada urf. Ya, ini dikembalikan kepada urf. Bagaimana caranya minta izin? Termasuk dalamnya kalau kita misalnya tanpa lisan, yakni ketuk pintu, atau misalnya bel, ya, menekan bel. Ini semua merupakan bentuk minta izin. Jadi tidak mesti dengan lafaz permisi mau masuk misalnya, ya. 6. Atau kalimat-kalimat yang semacamnya. Jadi minta izin, lafaz minta izinnya atau cara minta izinnya dikembalikan kepada urf, baik berupa lisan, ataukah dengan mengetuk pintu, ataukah dengan pencet bel dan semacamnya. Kemudian dikatakan di sini, kalau kamu tidak diizinkan maka pulang. Maka di sini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Orang yang minta izin itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini secara mantuk, yaitu kalau tidak diizinkan pulang. Yani setelah 3 kali minta izin, ya, dia jeda misalnya, dia minta izin, setelah itu semenit berikutnya minta izin lagi, setelah itu semenit berikutnya ketuk-ketuk lagi. 6. Yang mantuk dari hadis ini adalah kalau dia tidak diizinkan maka hendaknya dia pulang. Jangan dia nongkrong dengan mengatakan mungkin dia tidak dengar, tambah lagi, tambah 4 kali, tambah 5 kali. Ini pelanggaran terhadap hadis. Ya. Jelas sampai sini ya? 6. Atau misalnya dia diam saja di situ, tungguin sampai keluar. Ya, nungguin sampai keluar. Nah, ini adab yang tidak bagus. Maka kalau dia saya ulangi. Keadaan yang pertama mantuk dari hadis ini yaitu falam yu'dzan lahu, tidak diizinkan. Jadi tegas, tidak diizinkan. Ya, misalnya dia minta izin, kemudian datang suara dari luar, maaf, lagi tidak bisa menerima tamu. Sudah selesai. Ya. Jelas ya? Tidak boleh dia kemudian memaksa atau tinggal di situ.
atau yang semacamnya. Ya. Karena yang punya rumah berhak, yakni mungkin ada sesuatu yang dia tidak bisa ceritakan kepada kamu, kenapa dia tidak bisa menerima tamu. Jelas ya, ini yang pertama. Kalau tegas ditolak, maka harus pulang. Tidak boleh tinggal. Dikatakan maaf lagi tidak bisa menerima tamu, maaf lagi tidak ada bapak atau suami di rumah, ya, nggak bisa menerima tamu atau alasan apapun, atau bahkan tidak diterima, tidak menyebutkan alasan, ya. Nah, bahkan dalam hadis dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Ya, langsung dikatakan pulang saja dulu, nanti kesini lagi, atau dikatakan 30 menit lagi baru balik. Ya, ini semua kalimat penolakan yang selayaknya dia langsung pulang. Ini keadaan yang pertama, mantuk dari hadis ini. Kemudian yang kedua, mafhum dari hadis ini, ya. Mafhum dari hadis ini adalah kalau kamu diizinkan, ya masuk. Ya, misalnya dikatakan tafadhol, ya. 6. Sekedar dibukakan pintu itu bukan merupakan izin tentunya. Karena kadang orang kita buka pintu untuk melihat siapa atau ada apa, kan begitu. Itu bukan merupakan izin kalau sekedar buka pintu. Tapi pernyataan izin, silakan masuk, ya. Silakan masuk atau yang semacamnya. Kalau diberikan izin, maka masuk. Dikatakan tafadhol, ya, tafadhol udkhul, ya, silakan masuk. Nah, ini keadaan yang kedua. Kalau diizinkan, maka dia masuk. Keadaan yang ketiga, kalau tidak ada jawaban, tidak ada pernyataan silakan masuk, tidak ada juga dilarang masuk. Yani tidak ada jawaban dari dalam. Maka setelah 3 kali tidak ada jawaban, maka dia harus pulang. Tidak boleh nunggu di situ, nongkrong di situ, dari pintu depan 3 kali pindah ke pintu belakang 3 kali misalnya, tidak diperkenankan. Ya. Karena pintu rumah walaupun punya 2 pintu, itu dihitung 1. Ya, jangan 3 kali di pintu depan, 3 kali di pintu belakang, nanti 3 kali di jendelanya orang misalnya. Ini enggak benar. Jelas ya? Jadi kapan sudah 3 kali ketuk, ya, maka itu sudah lantas tidak ada jawaban, maka dia pulang sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Nah, dan baik ketika dia tidak ada jawaban dari dalam, ataukah misalnya ditolak dengan tegas, ditolak pada keadaan yang pertama tadi, dia harus pulang dalam keadaan tidak boleh suudzon. Kenapa saya diusir? Kenapa saya dilarang masuk? Kenapa saya tidak diperbolehkan? Ya. Tidak boleh ada suudzon, karena orang punya alasan yang belum tentu dia bisa ceritakan. Ya, bahwa maaf lagi tidak bisa menerima tamu. Kenapa? Enggak bisa diceritakan. Dia sebutkan alasannya syukur, enggak, ya enggak boleh suudzon. Dia harus pulang dengan lapang dada. Dia harus pulang dengan lapang dada, ya, tanpa ada sedikit pun perasaan tersinggung, ya. Tersinggung kenapa padahal ada orang, kenapa enggak diizinkan atau yang semacamnya. Hatta walaupun kawan akrabmu, kawan dekatmu dikatakan afwan lagi tidak bisa dulu sekarang, setengah jam lagi datang lagi, tafadhol. Maka selayaknya dia pulang dengan lapang dada, tidak boleh dia berburuk sangka kepada teman-temannya. Taib, Allahu taala alam bisawab. Ini penjelasan tentang al-istidzan.